Tahukah kalian saat di surga ternyata perempuan dunia kelak lebih cantik dibandingkan para bidadari surga? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Allah menciptakan bidadari surga dengan kecantikan luar biasa dan akhlak yang sempurna. Namun, ulama menyatakan bahwa kelebihan bidadari itu tidak sebanding dengan perempuan dunia yang taat beribadah. Berdasarkan pendapat ulama yang menyebutkan bahwa perempuan dunia akan lebih cantik daripada bidadari di surga. Rasulullah SAW pun menjelaskan hal ini ketika Ummu Salamah bertanya, "Ya Rasul, mana yang lebih utama antara perempuan dunia dan bidadari surga?" Rasul menjawab dengan tegas, perempuan dunia lebih utama. Mengapa demikian? Karena salat mereka, puasa mereka, ibadah, dan ketaatan mereka kepada suami selama di dunia. Itu yang membuat mereka lebih mulia dan lebih cantik kelak di surga. Tahukah kalian, ada 7 golongan manusia yang akan melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan cara yang berbeda-beda. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Dijelaskan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Yang pertama, orang-orang yang jujur. Mereka akan melewati jembatan Sirat dengan kecepatan seperti kilat. Kedua, orang-orang alim, para cendekiawan yang berilmu, mereka akan melintas secepat angin kencang. Ketiga, para kekasih Allah, mereka tidak hanya melintasi jembatan ini dengan cepat, mereka seakan terbang, melayang di atasnya, tanpa hambatan sedikit pun. Keempat, para syuhada, mereka yang mati syahid, mereka akan melaju seperti kuda yang berlari kencang. Kelima, orang-orang yang telah melaksanakan haji, mereka akan menyeberangi Sirat selama 1 hari penuh. Keenam, orang-orang yang taat, mereka akan melewati jembatan ini selama 1 bulan. Ketujuh, orang-orang yang durhaka, mereka inilah yang akan berjalan di atas Sirat dengan gemetar, ketakutan dan penuh rasa cemas. Setiap langkah mereka seakan berat karena beban dosa yang tak bisa mereka hindari. Tahukah kalian ada 3 waktu di mana siksa kubur yang begitu ditakuti dihentikan sejenak oleh Allah? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Setiap manusia pasti akan memasuki alam kubur sebelum dibangkitkan pada hari kiamat. Di alam kubur ini, manusia akan menerima balasan atas perbuatan buruknya berupa siksa kubur. Namun, ada beberapa momen istimewa di mana azab kubur ini dihentikan sementara oleh Allah. 1. Di antara 2 tiupan sangkakala. Menurut sebagian ulama, terdapat masa fatrah di antara 2 tiupan sangkakala. Fatrah ini adalah masa di mana tidak ada azab yang ditimpakan kepada ahli kubur. 2. Selama bulan Ramadan. Inilah salah satu kemuliaan bulan Ramadan. Rasulullah bersabda bahwa azab kubur diangkat dari mereka yang meninggal selama bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Qurtubi. 3. Di hari Jumat. Hari Jumat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam juga menjadi waktu di mana azab kubur dihentikan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Tahukah kalian apakah orang kafir juga akan menghadapi pertanyaan di alam kubur? Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1374 disebutkan bahwa orang munafik dan orang kafir juga ditanya di alam kubur. Mereka akan ditanyai oleh malaikat, apa yang dulu engkau katakan tentang Muhammad? Dengan penuh kebingungan mereka menjawab, aku tidak tahu, dulu aku hanya mengatakan apa yang dikatakan kebanyakan manusia. Lalu malaikat pun berkata, engkau tidak tahu dan engkau tidak mengikuti. Setelah itu, malaikat menghukum mereka dengan palu besi yang sangat keras hingga mereka berteriak sangat kencang. Jeritan mereka terdengar oleh makhluk di atasnya, kecuali jin dan manusia. Jelaslah bahwa orang kafir justru lebih layak untuk menghadapi pertanyaan kubur dibandingkan dengan orang beriman. Nauzubillah, walaupun sama-sama menyakitkan, proses tercabutnya ruh orang kafir lebih menyakitkan. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Proses berpisahnya ruh dan jasad pasti terasa sangat menyakitkan. Itulah yang kita kenal sebagai sakaratul maut. Ada perbedaan besar antara orang mukmin dan orang kafir ketika nyawanya dicabut. Rasulullah menjelaskan, malaikat maut menarik ruh seorang mukmin dengan penuh kelembutan, seolah-olah seperti tetesan air yang keluar dari bibir. Sebaliknya, bagi orang kafir, ruhnya dicabut dengan kasar, bagaikan kawat berkarat yang ditarik paksa, hingga urat-uratnya terputus. Tahukah kalian, jin dan setan tidak hanya berinteraksi dengan manusia, mereka juga memiliki makanan favorit. Yang sudah subscribe semoga kita semua terlindungi dan dijauhkan dari godaan jin dan setan. 1. Darah. Jin dan setan terkenal sangat menyukai darah, baik darah dari hewan maupun manusia. Jika kita mengalami luka, jangan biarkan darah mengalir terlalu lama. Segera bersihkan dan obati agar darah berhenti dan bekasnya menghilang, karena darah yang tertinggal bisa menarik perhatian mereka. Begitu pula dengan darah menstruasi. Kaum hawa harus lebih berhati-hati dalam membuang pembalut. 2. Janin bayi. Janin bayi yang ada dalam kandungan juga menjadi makanan kesukaan jin dan setan. 3. Makanan yang tidak disebut nama Allah. Semua makanan yang kita santap tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu bisa menjadi makanan favorit jin dan setan. 4. Tulang. Tulang termasuk dalam daftar makanan kesukaan jin dan setan. Setelah selesai makan ikan atau daging, sebaiknya tulang-tulang langsung dibuang ke tempat sampah. 5. Kotoran. Selain tulang, jin dan setan juga sangat menyukai kotoran.